Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, Nasdem dan PKS dan PKB ya konsolidasi akan memenangkan Anies Caimin satu putaran. Wow. Ada apa begitu kan? Ini menarik begitu kan di Pilpres di 2024. Mengapa orang-orang sekarang ini ya, masyarakat dan publik seluruh masyarakat di Indonesia bahkan dunia tertuju kepada Anies Caimin? Ada apa begitu? Ternyata usut punya usut begitu kan, ketika Anies Caimin ya memberikan gagasan visi dan misi adalah perubahan dan perbaikan, itu menunjukkan bahwa potensi bangsa kita begitu kan, ada kemajuan besar di situ begitu. Dan lihat saja, Nasdem, PKS, dan PKB konsolidasi menangkan Amin satu putaran di Pilpres di 2024. Wow, inilah pada hakikatnya target utama itu satu putaran loh begitu kan. Karena data yang ada, big data yang ada, ya ini PKS, PKB, dan Nasdem begitu kan ya. Ketika melihat big data itu, yang sudah terdaftar hari ini melihat 39 juta begitu kan ya. 39 juta, bayangkan. Ini masih tidak nyampe satu bulan begitu. Belum lagi ya, kemudian yang ada di Makassar, terus kemudian di yang lain, belum lagi simpatisan, belum lagi relawan-relawan mereka, belum begitu kan. Hanya sebagai kader saja di situ begitu ya, dan simpatisan kader begitu. Ya, kalau ada simpatisan kepada Anies Caimin, kepada kepada kader juga begitu ya, kepada partai juga, maka kalau digabungkan ya 100 jutaan itu mungkin bisa begitu kan ya. Kita lihat saja di lapangan nanti begitu bagaimana yang kemudian reaksi-reaksi komentar netizen begitu kan ya. Sekarang itu melihat begini, Anies Caimin itu sudah tidak melihat lembaga survei yang muncul hari ini yang berseliweran setiap minggu begitu kan ya, setiap pekan ada, tetapi melihat bagaimana ya di masyarakat itu nomor satu begitu ternyata. Karena apa? Karena Anies Caimin sudah datang ya di berbagai desa-desa di situ begitu kan ya, sudah mengetok pintu di situ begitu kan, dan di situ banyak yang terbuka kepada Anies Caimin begitu kan ya. Bahkan Nasdem, PKS, dan PKB konsolidasi menangkan Amin satu putaran. Luar biasa begitu ya. Ya, kompakin dulu itu pendukungnya, jangan jauh-jauh dulu. Ya, ini kan semakin kompak begitu kan ya. Amin, amin ya Allah katanya begitu ya. Ini bahkan ya para baca pres yang lain mana suaranya? Calon wakil dari Prabowo dan Den Bokep Ganjar, tolong dia dikeluarkan dari sarangnya. Amin sudah melaju dengan kencang. Wow. Lihat saja kan komentar-komentar netizen bagaimana begitu. Artinya masyarakat menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden dan wakilnya adalah Muhaimin Iskandar. Tok di situ begitu ya. Tidak ada yang lain. Mungkin ya nasibnya akan sama dengan Erdogan yang kemudian ya lembaga-lembaga survei kemudian berseliweran di situ, Anies kalah begitu di urutan ketiga, tapi pada kenyataannya di masyarakat urutan pertama begitu kan. Ya masyarakat hari ini sudah tidak melihat kepada lembaga survei yang kemudian Anies Baswedan di umur yang buncit begitu kan. Tetapi pada hakikatnya orang akan melihat bagaimana apa yang dikerjakan Anies Caimin begitu. Itu aja sebenarnya begitu kan. Tidak ada yang lain begitu ya. Bahkan ini komentar-komentar dan netizen, wow, luar biasa ya. Pasti satu putaran, amin, alhamdulillah ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perubahan adalah kewajiban dari pemerintah ya, yang dan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Amin, kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Inilah komentar-komentar netizen begitu. Lihat saja begitu mereka begitu. Bagaimana ya? Anies Caimin disambut luar biasa di situ begitu. Itu lautan manusia ini begitu kan ya. Bayangkan begitu di Makassar, di berbagai daerah. Kita tunggu saja nanti begitu. Pasti kalau Anies Caimin sudah di berbagai daerah pasti ada penolakan-penolakan tertentu mereka begitu ya. Ya kita lihat saja begitu banyaknya mereka begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Inilah dampaknya ketika Anies Caimin bersatu deklarasikan untuk capres cawapres. Punya dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat dan gagasannya sesuai begitu kan dengan masyarakat. Jargonnya adalah perubahan dan perbaikan dibandingkan dengan Pak Ganjar Prabowo yang hanya ikut-ikutan nempel kepada Pak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini potensi dari Anies Caimin menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ya dalam beritanya begitu kan dikatakan ini ya. Nasdem, PKS, dan PKB konsolidasi menangkan Amin satu putaran di Pilpres di 2024.
Pimpinan DPW ya DPW Nasdem Sumut ya DPW PKS Sumut dan DPW PKS Sumut melakukan pertemuan dan konsolidasi dalam rangka memenangkan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bayangkan ya sudah bersatu begitu kan masyarakat Sumut, Makassar dan sebagainya begitu kita tunggu daerah-daerah yang lain akan bersatu untuk memenangkan Anies Caimin satu putaran. Bismillah ya. Pertemuan itu dihadiri para petinggi yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan seperti Ketua DPW Nasdem Iskandar Esti, Ketua DPW PKS Sumut Usman Ja'far dan Wakil Ketua DPW PKB Sumut ya Saiful Safri serta dia bersama jajaran pengurus ketiga partai tersebut. Wow. Menjadi potensi yang sangat luar biasa nih begitu kan ya. Artinya apa? Artinya menang satu putaran saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu. Mengapa? Satu putaran itu menjadi potensi yang sangat luar biasa kemenangan Anies Baswedan. Karena diprediksi akan Anies Baswedan itu 54, berapa persen begitu kan ya. Karena kalau kita sesuaikan dengan data yang ada begitu. Tapi insya Allah ada ini kan masih ada belum mendaftar ke KPU begitu. Kalau mendaftar ke KPU kan sudah sah mereka menjadi pasangan calon presiden ya Anies dan Caimin di situ begitu. Dan pada akhirnya simpatisan masyarakat Indonesia akan mengajak begitu. Kalau ada 100 juta orang begitu kan ya 100 juta orang ya memilih Anies Caimin ya mengajak keluarganya satu aja itu kan sudah 200 kalau dikalkulasi seperti itu. Karena politik itu tidak bisa dengan kalkulasi lewat matematika begitu kan ya, dinamis di situ begitu. Setelah deklarasi Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar di Surabaya, kami baru ini melakukan pertemuan dalam rangka untuk mengenal satu sama lain, ucap Ketua DPW Nasdem. Bahkan ya di satu sisi Ketua ya DPW PKB Sumut Saiful Syafri menjelaskan pihaknya setiap memenangkan pasangan Anies Caimin di Sumut dengan target suara 65% ya. Karena itu menurutnya partai pengusung ya di Sumut tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus bekerja keras. Bahkan ya disebutkan di sini begitu ya Saiful menjelaskan bahwa dengan mengusung Anies dengan Caimin ini akan memberikan dampak bagi calon legislatif caleg dalam memperoleh suara di Pileg tahun 2024. Bahkan dan penduduknya ya mendudukkan ya calon-calon legislatif DPRI ya DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan kualitas. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Inilah pada hakikatnya kita tunggu saja kemenangan Anies Caimin di situ begitu. Sementara itu Ketua DPP PKS Sumut Usman Ja'far mengungkapkan bahwa pertemuan ini menurunkan ya semangat, menyamakan ya persepsi dalam rangka menyamakan langkah ya. Usman mengungkapkan Nasdem dan PKB menyatukan target memenangkan Anies Caimin atau Muhaimin Iskandar atau putaran Indonesia di khususnya satu putaran katanya begitu ya. Ini targetnya satu putaran loh begitu kan. Ini tidak main-main begitu. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan. Satu putaran ada kemenangan itu menjadi sejarah yang paling luar biasa ya. Saya kira kalau masuk ke putaran kedua ya Anies Baswedan tetap masuk begitu kan. Pertaruhannya mereka adalah Ganjar dengan Prabowo begitu kan. Apakah dia masuk atau tidak begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.